Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pertama dan utama kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Nikmat yang begitu banyaknya, nikmat yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Di antara nikmat yang begitu banyak yang Allah anugerahkan kepada kita tentunya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Ya, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala amal ibadah kita selama ini nantinya sebagai timbangan kebaikan yang mana itulah yang akan bermanfaat bagi kita nanti di hari yang tidak bermanfaat, harta dan anak-anak, segala apa yang kita miliki tidak bermanfaat melainkan hanya amal soleh. Kemudian tentunya salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian bulan lalu itu kita sudah membahas terkait tentang al-ba'tsu wan nusyur. Pertama kita membahas tentang definisi al-ba'tsu wan nusyur itu sendiri. Al-ba'tsu itu adalah hari kebangkitan, sedangkan an-nusyur itu hari di mana manusia itu hidup kembali. Kemudian selanjutnya kita membahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada hari berbangkit itu menghidupkan kembali yang sudah meninggal dunia. Semua makhluk itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala semisal dengan yang sebelumnya dan ditambah disempurnakan penciptaan tersebut. Salah satu penyempurnaan itu yang kita sebutkan atau disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama, kalau pada penciptaan pertama itu manusia diciptakan untuk musnah, untuk mati. Akan tapi nanti penciptaan yang kedua atau ketika manusia itu dibangkitkan kembali, itu dia diciptakan abadi selama-lamanya, enggak akan bisa mati meskipun terkena berbagai macam musibah, meskipun terkena berbagai macam azab, dia enggak akan mati. Yaitu penciptaan perbedaan, disempurnakan penciptaan yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada penciptaan pertama manusia itu tidak mampu untuk melihat malaikat, tidak mampu untuk melihat jin. Pada penciptaan kedua mereka semua bisa melihat
malaikat, bisa melihat jin. Ya, pada penciptaan pertama manusia itu masih membutuhkan buang air kecil, buang air besar, ya, meludah. Adapun pada penciptaan kedua nggak ada lagi, Pak. Ya, seperti itu. Manusia nggak perlu dia buang air kecil, nggak perlu buang air besar, ya nggak perlu meludah. Yaitu salah satu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sama menciptakan makhluknya, cuma disempurnakan penciptaan makhluk tersebut. Kemudian kita sebutkan juga siapa yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi sendiri tidak mengetahui. Ya, ketika dia bangkit itu tiba-tiba mendapati Musa alaihi assalam, ya, ada di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah tuh bingung, dia enggak mengetahui apakah Musa terlebih dahulu ya dibangkitkan atau disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dirinya. Yang jelas dalam hadis disebutkan, yakni ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah tuan penghulu manusia pada hari kiamat, wa awwalu man yansaqu anhul qabru, dan aku yang pertama kali kuburnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita sebutkan, ya, baru setelah manusia semuanya, pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan, baru kemudian semua manusia itu dibangkitkan, kemudian mereka itu dikumpulkan, ya, di satu tempat yang dinamakan dengan padang mahsyar. Ya, dalam keadaan seperti apa mereka dikumpulkan itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurlan. Sesungguhnya nanti kalian itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan hufat, ya, tidak beralas kaki, wa uratan, ya, tidak memiliki pakaian sama sekali, hurlan, dalam keadaan belum dikhitan, yaitu keadaan manusia yang kita sebutkan, ya. Nah, barulah setelah itu nanti, ya, ada peristiwa-peristiwa di padang mahsyar itu yang nanti akan kita sebutkan, ya, terkait dengan keadaan-keadaan manusia nanti pada hari kiamat, ya, ada babnya tersendiri. Ya, barulah setelah itu nanti ada yang diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebutkan yang pertama kali makhluk ya diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi assalam. Dan para ulama itu menyebutkan, ya, kenapa ya Ibrahim yang paling pertama diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 yang kita sebutkan pada tiga alasan disebutkan oleh para ulama pada pengajian bulan lalu. Yang paling kuat, ya, di antara yang disebutkan oleh para ulama, disebabkan karena Nabi Ibrahim ketika akan dibakar itu dibuka semuanya, pakaian dan celana itu semua dibuka, diperlihatkan di orang banyak sebelum dia dilemparkan ke dalam api. Makanya al jazaa'u min jinsil amal, ya, balasan itu sesuai dengan amalan manusia. Karena Ibrahim itu sabar, ya, dalam keadaan seperti itu, maka dialah nanti yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali dikenakan pakaian, ya, biar semua sadar, ya, bahwasanya segala amal perbuatan manusia di dunia itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila seorang melakukan kebaikan, maka dibalas dengan kebaikan. Bila seorang melakukan keburukan, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan. Ya, kemudian insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan, yakni pembahasan selanjutnya disebutkan oleh muallif, ya, dalam kitab Al-Qiyamatul Kubra yang ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Ya, beliau membawakan pembahasan khusus terkait tentang ardul mahsyar, ya, padang mahsyar. Ya, jadi beliau ini ingin menjelaskan ini kepada kita terkait tentang riwayat-riwayat yang menjelaskan bagaimana sifatnya ardu al-mahsyar. Ya, bagaimana bentuknya ini padang mahsyar. Makanya di sini dikatakan ardu allati yuhsyarul ibadu 'alaiha fi yaumil qiyamah ardun ukhra ghaira hadhil ardi. Bahwasanya bumi
yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan manusia pada hari kiamat adalah bumi yang berbeda dengan bumi yang ada saat ini. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Ibrahim ayat 48 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawatu." Ya, yaitu pada hari di mana bumi dan langit itu diganti dengan bumi dan langit yang berbeda. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Dan manusia nanti setelah bumi itu diganti dengan bumi yang lainnya dan langit pun demikian keadaannya, barulah manusia itu dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dibangkitkan. Jadi dari ayat ini ya, setelah tiupan sangkakala pertama itu ada 40 ya. 40 enggak tahu 40 hari, 40 tahun, 40 bulan, ya jelas 40. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ya, kemudian menciptakan bumi yang lainnya ya, barulah setelah terjadi itu semuanya wa barazulillah, maka manusia itu nanti dibangkitkan, dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Yaitu dalilnya. Ya, disebutkan di sini, kemudian muallif membawakan ya riwayat yang menjelaskan ya bagaimana bentuk ardul mahsyar tersebut. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara detail ya bagaimana bentuk bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang berbeda, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad. Dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamah." Ya, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat ala ardin bayda afra ka qursatin naqiyyi. Bayangkan, detail dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia ini akan dikumpulkan pada hari kiamat ya di bumi bayda afra. Nah, afra ini ya berbeda para ahli bahasa itu dalam menafsirkan kata afra. Ya, seperti misalnya Al-Khattabi, al-afru itu menafsirkan ya dengan al-afra itu adalah bayadun laisa binasi'. Ya, ardin itu jelas enggak ada perbedaan pendapat kalau ardin itu artinya bumi. Jadi manusia dikumpulkan pada hari kiamat itu di bumi. Nah, bagaimana bentuknya? Bayangkan, disebutkan warnanya di sini. Putih tapi tidak mengkilat. Itu menurut Al-Khattabi. Afra itu maknanya adalah putih tapi tidak mengkilat, putihnya. Adapun ahli bahasa yang lainnya qala Iyad. Ya, Iyad itu mengatakan al-afru bayadun yadribu ila humratin qalilan. Nah, ahli bahasa yang lainnya mengatakan afra itu maknanya putih mendekati kemerah-merahan. Jadi putih kemerah-merahan. Ya, dia tidak mengkilat tapi dia kemerah-merahan. Itu makna afra, buminya putih ya, kemerah-merahan. Waqala Ibnu Faris, adapun Ibnu Faris mengatakan afra khalisatul bayad, ya putih saja. Ya putih saja. Ya intinya mereka berbeda pendapat, tapi yang jelas satu yang kita ambil kesimpulan, warna bumi itu putih. Ya, tanahnya itu putih. Ya, mau putih kemerah-merahan atau putih tidak mengkilat atau putih biasa. Yang jelas seperti itu. Kemudian jelaskan kakursatin naqiyyi. Nah, kakursatin naqi, seperti apa putihnya? Itu dijelaskan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakursatin naqi. Apa makna kursatin naqi? Sebagaimana tepung roti gandum, ya. Sebagaimana tepung roti gandum, yaitu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Sahl, ya periwayat hadis mengatakan Rasulullah menambahkan sabdanya laisa fiha ma'lamun li ahadin. Ya, di bumi tersebut tidak ada satupun tanda yang dimiliki seseorang. Ya, tidak ada tanda. Nah, perhatikan di sini untuk memahami ya hadis ini, itu muallif ya penulis kitab ini membawakan riwayat-riwayat
ya dari para sahabat dan orang-orang setelahnya terkait tentang makna hadis ini. Ya, di sini dikatakan waqad ja'at nususun katsira an iddat minas sahabah. Ya, banyak riwayat-riwayat yang datang dari sahabat tufidu makna hadzal hadis. Ya, yang memberikan manfaat kepada kita arti dari hadis ini. Pertama, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua, akhraja Abdun ibnu Humaid wa Tabari. Ya, Abdun bin Humaid mengeluarkan riwayat ini dan juga Imam Tabari mengeluarkan riwayat ini dalam tafsir mereka, wal Baihaqi dan Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman dari jalan Amr bin Maimun. Dari Abdullah bin Mas'ud terkait tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ya, pada hari bumi itu diganti dengan bumi yang lainnya. Qal tubaddalul ardu aradan, bumi itu diganti dengan bumi ka'annahal fiddah, seumpama dia perak. Bumi itu seumpama perak, lam yusfak alaiha damun haram, yang mana di bumi itu tidak pernah sedikit pun diteteskan darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yu'mal alaiha khati'ah, dan di bumi tersebut tidak pernah dilakukan suatu kesalahan dan dosa. Ya, darah tidak pernah ditumpahkan ya di bumi tersebut, dan tidak pernah terjadi maksiat dalam bumi tersebut. Ya, salah satu makna dari ardun afra kakursati an-naqi. Kemudian riwayat yang lain yang menjelaskan tentang bumi ini, ya, wa inda Abdun ibnu Humaid min tariqil Hakam bin Aban an Ikrimah, dari Ikrimah qala balaghana anna hadhil ardu yakni ardud dunya tutwa. Jadi maksudnya yauma tubaddalul ardu, ya pada hari bumi itu diganti dengan bumi yang lainnya. Maksudnya bumi yang ada saat ini itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ardud dunya tutwa. Ya, bumi saat ini itu dilipat, wa ila janbiha ukhra. Nah, di samping bumi tersebut, wa ila janbiha ukhra, baru disebutkan di sini yuhsarun nasu minha ilaiha. Maka manusia itu dikumpulkan ya di bumi yang baru. Jadi bersebelahan. Ya, menurut Ikrimah. Ya, jadi bumi itu dilipat, kemudian dibuat bumi yang baru oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah manusia dikumpulkan di bumi itu. Ya, dari bumi yang dilipat dipindahkan ke bumi yang baru. Itu menurut Ikrimah. Ya, contohnya lagi ya dalam hadis ya sangkakala yang sangat panjang, meskipun hadisnya ya diperselisihkan ya oleh para ulama, akan tapi ada penjelasan yang mengenai bumi ini, yaitu tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat fayabsutuha wa yastahuha. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah melipat bumi tersebut, maka Allah membentangkan bumi yang lainnya pun demikian langitnya. Ya, jadi diciptakan bumi, diciptakan langit, wa yamudduha maddal adim. Ya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu membentangkan kulit yang sudah disamak. Ya, jadi maksudnya datar, Pak, bumi itu. Ya, jadi bumi itu datar, yang dulunya bulat, ya kemudian Allah jadikan bumi itu hanya datar. La tara fiha iwajan wala amta. Tidak sedikit pun dilihat ada dataran rendah, ada dataran tinggi. Ya, datar bumi tersebut. Ya, enggak ada dataran rendah, enggak ada dataran tinggi. Summa yuzjirullahul khalqa zajratan wahidah. Barulah setelah itu Allah meniup sangkakala yang kedua, fa idzahum fi hadhil ardil mubaddalah. Maka tiba-tiba manusia itu ada ya di bumi yang baru Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut. Ya, jadi seperti itu. Jadi lemak lam tidak ada tanda itu, jadi maksudnya apa? Pohon, gunung, rumah, sungai, danau, bukit itu enggak ada sama sekali. Itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya penulis kitab itu berpegang ya pada pendapat bahwasanya bumi yang akan ada nanti
padang mahsyar yang ada nanti di hari kiamat itu adalah bumi yang lain. Ya bukan bumi saat ini. Ya satu pendapat. Waqad dzahaba, akan tapi ya beliau ini membawakan ada pendapat yang lainnya. Ya, ada pendapat yang lainnya yang mengatakan bumi itu seperti apa? Wa qad dhahaba ba'du ahli ilmi ila anna alladhi yubaddal minal ardi innama huwa sifatuha. Nah, sebagian ulama itu berpendapat bahwasanya bumi padang mahsyar itu merupakan bumi yang ada saat ini tapi dimodifikasi ya oleh Allah Subhanahu wa taala, sifatnya yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Buminya sama tapi dia dimodifikasi karena kan sudah hancur nih. Sudah hancur tapi bumi itu lagi diciptakan cuma dimodifikasi. Ya, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala sifatnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Amrin al-mauquf alaih. Akan tapi hadisnya mauquf atau dari hadis Abdullah bin Amr. Ia berkata, "Idza kana yaumal qiyamah." Nanti ketika hari kiamat, muddatil ardu maddal adim. Bumi yang saat ini itu kembali dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana membentang kulit, wa husyiral khalaiq. Ya, kemudian bumi itu dikumpulkan. Kemudian hadisnya Jabir. Ya, hadis dari Jabir, tamuddul ardu maddal adim, bumi itu nanti akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, summa la yakunu libni adam minha illa maudhi qadamai. Ya, kemudian di bumi itulah nanti manusia bertempat yang mana tempatnya hanya seukuran 2 kakinya. Jadi masing-masing manusia itu memiliki tempat, Pak. Tempatnya hanya besar berapa ya kira-kira ya? 5 kali 5 lah mungkin lah kita bilang. Atau 3 kali 3 atau 4 kali 4 ukuran manusia saat ini. Jadi hanya itu yang dia miliki, hanya bisa berdiri. Satu tempat sambil tertunduk. Ya, nanti ketika mereka dibangkitkan, mereka kebingungan. Ya kan, dikatakan mereka itu kebingungan. Kajaradin muntasir. Dalam ayat yang lainnya dikatakan kalfarasil mabsus. Ya, seperti belalang yang berterbangan. Atau dalam ayat yang lainnya diumpamakan seperti laron yang bertebaran. Ya, kebingungan. Baru setelah kebingungan ada suara nanti. Itu nanti akan kita jelaskan hadisnya, baru mereka itu tenang, ada suara tersebut. Nah, setelah tenang itulah mereka hanya memiliki satu tempat. Ya, tempat mereka berdiri, baru menunggu. Ya, dipanggil masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan ya berapa lamanya mereka menunggu. Di sana yang nanti ada syafaat. Ya, di sana syafaat siapa? Pada Nabi kita Muhammad SAW. Itu insya Allah nanti kita akan sebutkan ya. Kejadian-kejadian seperti itu insya Allah ada pembahasannya khusus. Ya, intinya bahwasanya pendapat yang kedua bahwasanya bumi ini adalah bumi saat ini. Ya, tapi dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Ya, jikalau bumi itu diguncangkan dengan seguncang-guncangnya, kemudian bumi itu akan mengeluarkan yang memberatkannya. Jadi dikeluarkan tuh semua manusia tersebut. Nah, ini dikatakan dalil. Wa tuhadditsu akhbaraha. Dan bumi itu nanti akan mengisahkan kabar-kabarnya. Apa kabar-kabarnya? Itu tafsiran para ulama itu dijelaskan. Kabar-kabarnya itulah kesalahan, ya, dosa dan ketaatan. Manusia itu dikabarkan ya oleh bumi itu sendiri. Nah, di sini para ulama menafsirkan ketika bumi itu yang nanti menjadi saksi ya akan perbuatan manusia yang itu sendiri, ya jikalau dia melakukan ketaatan maka diberitahukan oleh bumi tersebut bahwasanya fulan telah melakukan ketaatan. Makanya salah satu hikmah ya kenapa kita itu diperintahkan ya oleh Rasulullah SAW ketika pergi untuk melakukan sholat Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha, itu kita pergi di satu jalan, nanti pulangnya jangan di jalan yang sama. Ya, di jalan yang berbeda. Agar apa? Agar bumi itu nanti menjadi saksi bahwasanya kita sudah melakukan ketaatan. Itu salah satu hikmahnya. Nah, para ulama mengatakan ketika bumi itu Allah jadikan saksi nanti pada hari kiamat, maka tidak mungkin
ya bumi saat ini itu tidak ada kaitannya dengan padang mahsyar yang akan ada nanti pada hari kiamat. Nah, itu mereka berdalil seperti itu. Ya, akan tapi sebagian besar ya para ulama mengatakan bahwasanya mengikuti zahir yakni Al-Qur'an. Yauma tubaddalul ard ghairal ardi was samawat. Ya, pada hari bumi itu diganti dengan bumi yang lainnya. Sebenarnya intinya sebenarnya sama Pak ya, pendapat kalau kita perhatikan ya. Pendapat yang pertama mengatakan bumi itu berbeda dengan bumi yang saat ini. Ya, pendapat yang kedua buminya sama tapi diubah. Ya, sebenarnya sama saja sebenarnya pendapat ini. Ya, intinya mereka sepakat bahwasanya bukan bumi saat ini bentuknya. Ya, bentuknya itu berbeda. Ya, tapi asalnya di situ mereka berbeda. Ya, ada yang mengatakan asalnya bumi itu, ada yang mengatakan bukan, tapi diciptakan bumi yang baru. Hanya itu perbedaannya sehingga tidak perlu kita terlalu berpanjang lebar terkait perdebatan atau perselisihan terkait hal ini, yaitu padang mahsyar. Ya, kemudian setelah pembahasan padang mahsyar, kita kembali masuki pembahasan yang baru, yaitu pembahasan orang-orang yang mendustakan, yakni hari kebangkitan. Ya, ada nggak orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan? Nah, ini ingin dijelaskan oleh mu'alif. Ternyata banyak. Ya, orang-orang itu yang mendustakan hari kebangkitan. Sebutkan di sini, kadzdzaba katsirun minan nas qadiman wa haditsa. Sesungguhnya manusia dari sejak zaman dulu, Pak, sampai saat ini itu banyak yang mendustakan bil ba'tsi wan nusyur. Hari kebangkitan dan manusia akan hidup kembali setelah mati. Itu banyak yang mendustakan ya, wa ba'dul ladzina qalu bi itsbatihi. Akan tapi sebagian ada yang menetapkan hari kebangkitan wa sawwaruhu ala ghairi surati allati akhbarat biha rusul. Ya, ada lagi ya sama sebenarnya dia mendustakan, ya cuman dia katakan kami percaya adanya kebangkitan, tapi mereka menggambarkan kebangkitan tersebut tidak sebagaimana yang dikabarkan oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ingin dijelaskan ini oleh muallif di sini. Wa qad dzakara al-Qur'an qaulal mukadzibin. Ya, Al-Qur'an telah menyebutkan perkataan-perkataan mereka. Ya, orang-orang yang mendustakan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kemudian zammahum wa kaffarahum wa tahaddadahum wa tawa'adahum. Ya, setelah Allah menjelaskan perkataan mereka, maka Allah cela mereka, Allah ingkari mereka, Allah ancam mereka. Ya, diancam. Apa dalil-dalilnya? Ada 3 dalil. Ya, kita akan sebutkan. Ya, pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 5. Ya, dalam surat Ar-Ra'd yakni ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum. Jikalau engkau terheran-heran, maka sungguh sangat mengherankan perkataan mereka. Lebih mengherankan perkataan mereka. Apa itu perkataan mereka? A idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Apakah kami ketika telah menjadi tanah, maka kami nanti akan diciptakan sebagai makhluk yang baru? Ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim. Itulah orang-orang yang mendustakan ya Tuhan mereka. Nah, jadi dikatakan kafaru, ya yang kafir. Siapa saja yang mendustakan hari kebangkitan berarti dia telah mengingkari yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya dia kafir. Jadi keluar dari Islam. Siapa saja yang mengingkari hari kebangkitan. Wa ulaikal aglal fi a'naqihim. Itulah manusia-manusia yang akan diikatkan, yakni belenggu di leher-leher mereka. Wa ulaika ashabun nar. Itulah manusia-manusia yang akan menjadi penghuni api neraka. Hum fiha khalidun. Ya, mereka kekal selama-lamanya di dalam api neraka tersebut. Ya, ini dalil yang pertama. Ya, Allah sebutkan apa perkataan mereka? A idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Nah, ini perkataan orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Dia mendustakan dengan apa, Pak? Dengan akal mereka.
Ya dengan akal mereka. Apakah kami setelah kami dijadikan tanah, ya dikubur, ya musnah, habis, kami akan dijadikan suatu yang baru lagi? Nah, itu dia menggunakan akal mereka. Ya. Kemudian ayat yang kedua. Ya, ayat kedua dalam surat Al-An'am ayat 29. Dalam surat Al-An'am ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu in hiya illa hayatunad dunya wa ma nahnu bimab'utsin." Dan mereka berkata, sungguhnya kehidupan ini adalah kehidupan di dunia ini saja dan kami tidak mungkin akan dibangkitkan kembali. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim, ya seandainya engkau melihat wahai Muhammad ketika mereka dihadapkan kepada Tuhan mereka, qala, maka Allah akan berkata kepada mereka, alaisa hadza bil haqq, bukankah kebangkitan ini nyata? Maka apa yang mereka katakan, Pak? Setelah terjadi, mungkin enggak mereka mendustakan perkataan Allah? Alaisa hadza bil haqq, bukankah kebangkitan ini nyata, benar adanya? Apa mereka katakan, Pak? Ya baik jawaban mereka. Ya bukan malah mendustakan sebagaimana di dunia, karena sudah terjadi. Apa mereka katakan? Qalu bala wa rabbina. Benar wahai Rabb kami. Dia mengakui ya bahwasanya ada Tuhannya. Ya. Biasanya orang yang tidak, nanti kita akan sebutkan, salah satu orang yang mendustakan hari kebangkitan adalah orang ateis, yang tidak percaya adanya Tuhan. Tapi apa nanti mereka jawab? Qalu wa rabbina. Benar wahai Tuhan kami. Bermanfaat enggak Pak penyesalannya nanti? Ya di akhirat. Apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak dijawab sama sekali. Ya langsung Allah mengatakan, qala fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah azab dengan sebab yang engkau ingkari dahulu. Enggak ada. Ya, penyesalan kebaikan seorang nanti pada hari kiamat itu enggak akan ada bermanfaat sama sekali. Enggak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dikatakan fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah azab dengan sebab apa yang engkau kafiri, apa yang engkau ingkari. Itu ayat yang kedua. Ya, kemudian ayat yang ketiga surat Al-Isra ayat 49 sampai dengan ayat 51. Ya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, wa qalu a idza kunna idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Nah, ini lagi nih. Pakai menggunakan akal. Ya mereka berkata, a idza kunna idhaman, apakah ketika kami menjadi tulang belulang, wa rufatan, dan benda yang sudah hancur. Ya tulang itu nanti akan hancur, cuma satu yang tidak hancur, yakni ajbuz zanab. Ya tulang ekor semuanya musnah, Pak. Ya meskipun dia lama, ya tapi tetap akan musnah. A inna lamab'utsuna khalqan jadida. Apakah kami akan dibangkitkan sebagai makhluk yang baru? Nah, di sini dia menggunakan akalnya. Ya kami ini ya sudah menjadi tanah. Ya bayangkan bagian yang paling kuat yaitu tulang saja akan hancur. Akan hancur dikatakan. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala ingin membantah sekarang. Ya, perkataan mereka dengan mengatakan kul, katakanlah wahai Muhammad, yakni kunu hijaratan au hadidan, ya jadilah engkau batu atau besi. Maksudnya apa? Sesuatu yang lebih kuat. Ya dari manusia itu sendiri. Ya manusia dikuburkan, yakni habis Pak 1 hari. Ya kulitnya semua nggak ada sisa kecuali tulangnya nanti. Baru 1 hari 2 hari mungkin habis semuanya. Ya dimakan. Ya mungkin nggak kami dibangkitkan. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu sekarang jadi batu atau besi yang lebih kuat. Ya dari manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au khalqan mimma yakburu fi sudurikum," atau jadilah makhluk yang lebih besar, yang lebih kuat menurut pandanganmu daripada batu dan besi. Fasayaquluna man yu'iduna. Okelah, kami jadi batu atau besi. Siapa yang akan membangkitkan? Ya batu besi dikuburkan enggak akan musnah.
Siapa yang akan bisa menghidupkan kami kembali? Ya, akan dihancurkan besi dan batu tersebut oleh Allah atau semua yang lebih besar daripada itu, langit dan bumi itu musnah, hancur sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang mengembalikan? Qulilladzi fatarakum awwala marrah. Bayangkan Allah enggak mengatakan kulillah. Allah tidak mengatakan kulillah, tapi yang akan membangkitkan kami adalah Allah, enggak. Tapi Allah menggunakan apa? Kalimat kulilladzi fatarakum awwala marrah. Katakanlah yang akan mengembalikan kamu kembali adalah zat yang telah menciptakan engkau pertama kali. Allah yang menciptakan manusia. Allah yang menciptakan besi, ya, batu, ya, maka dialah yang akan menghidupkan kembali, dan itu lebih mudah. Makanya ya bantahan kepada orang-orang seperti ini itu Allah gunakan, ya, ini sangat bagus ya, Allah bantah ya dalam Al-Qur'an itu ya perkataan mereka itu dengan dalil akal juga. Enggak usah kita sebut dalil-dalil nas. Ya kalau dalam Al-Qur'an tuh banyak, Pak. Ya dalil-dalil adanya hari kebangkitan enggak mungkin bisa kita menghitungnya atau kita sebut ya satu persatu dalam pengajian kali ini. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menggunakan sumpah. Mungkin kalau sudah belajar tafsir itu paham apa sih maksudnya Allah itu bersumpah. Kan maksudnya sumpahnya Allah Subhanahu wa taala itu ingin menegaskan apa yang Allah kabarkan dan setelahnya. Jadi jangan main-main dengan apa yang dikabarkan. Makanya Allah menggunakan sumpah. Ya ingin mentakkid, ya menguatkan bahwasanya apa yang terjadi itu pasti akan terjadi. Makanya digunakan sumpah. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadz-dzariyati dzarwa." Dalam surat Az-Dzariyat, ya demi angin yang menghembuskan debu, ya wal hamilati wiqra, ya demi awan yang membawa yakni hujan, fal jariyati yusra, ya demi kapal-kapal yang bisa berlayar dengan mudah, wal muqassimati amra, ya demi malaikat-malaikat yang membagi-bagikan urusan kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan apa? Sudah bersumpah ya dengan makhluk-makhluknya yang agung, yakni Allah bebas bersumpah dengan makhluknya. Ya akan tapi kita harus bersumpah hanya dengan menyebut nama Allah. Ya, setelah mereka ini setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang agung, Allah mengatakan apa? Innama tu'aduna lasadiq. Ya sungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu adalah benar, wa innad dina lawaqi'. Sungguhnya hari pembalasan itu pasti akan terjadi. Orang beriman cukup dengan ayat ini, Pak. Ya, dia faham, dia pelajari tafsirannya, ya Allah bersumpah ya dengan 1, 2, 3, 4 makhluknya baru mengatakan bahwasanya hari kiamat itu pasti. Ya hari pembalasan itu pasti engkau dibangkitkan itu suatu yang pasti, sudah cukup beriman dia. Kalau orang beriman. Cuman orang yang tidak memiliki keimanan dalam hatinya itu membutuhkan akal, dia menggunakan akal. Allah gunakan juga akal dalam Al-Quran. Ada dalil akal. Satu dalil akalnya pertama, ya ada 3 hal. Pertama Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya berdalil dengan penciptaan pertama untuk penciptaan kedua. Ya, zat yang bisa menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Ya, sebagaimana kita yang enggak ada sama sekali kita ini dulu. Ya, Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan dari tanah. Enggak ada sama sekali Nabi Adam. Tapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ada. Yang menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada itu merupakan dalil bahwasanya dia bisa menciptakan sesuatu yang sama. Ya, sesuatu yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menggunakan dalil zat yang bisa menciptakan sesuatu yang lebih hebat dari manusia. Semua manusia ketika ditanya misalnya mana yang lebih hebat penciptaannya, manusia atau langit dan bumi? Semua menjawab langit dan bumi. Mana yang lebih hebat penciptaan manusia atau matahari, bulan dan bintang? Jadi semua menjawab matahari, bulan dan bintang. Zat yang bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar ya dari manusia, yang lebih hebat dari manusia itu pasti bisa mengembalikan manusia itu setelah
dia meninggal. Ya, kemudian juga ya, yang ketiga ya, zat yang bisa merubah ya satu makhluk menjadi makhluk yang lainnya, itu sangat mudah untuk mengembalikan makhluk yang dulunya ada menjadi ada kembali. Ya, makhluk ada, jadi nggak ada, kemudian ada lagi, itu lebih mudah. Ya, daripada menciptakan makhluk yang satu pertama beda bentuknya menjadi makhluk yang lainnya. Menjadi makhluk yang lain yang nggak sama, Pak. Ya, kalau ini menghidupkan kembali kan sama makhluknya. Ya, cuman ini ada satu makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti berubah menjadi makhluk yang lainnya. Nah, zat yang seperti ini pasti mampu untuk menghidupkan kembali manusia, untuk membangkitkan manusia seluruhnya itu dari kuburan mereka. Nah, tiga ya metode akal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Perhatikan dalam surat Al-An'am, dalam surat Yasin ayat 78 dan 8 sampai 83. Dalam surat Yasin ayat 78 sampai 83 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya kita perhatikan ya, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Ya, mereka membuatkan permisalan untuk kami. Maksudnya apa permisalan ini tadi, Pak? Aidza kunna turaban inna lafi khalqin jadid. Ya Kak, seandainya kami itu sudah menjadi tanah, apakah kami bisa? Ya, mereka membuat permisalan. Mereka membuat permisalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa nasiya khalqah, katanya Allah. Sedangkan mereka merupakan penciptaan mereka sendiri. Mereka melupakan bagaimana mereka itu diciptakan. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Mereka mengatakan apa? Permisalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang kami yang sudah hancur, lebur? Mereka lupa penciptaan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul yuhyihal ladzi ansa'aha awwala marrah. Katakanlah, dialah Allah yang telah menciptakan tulang-tulang tersebut pada awalnya, wa huwa bikulli khalqin alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu ya untuk menciptakan segala sesuatu dan maha mengetahui. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan perumpamaan yang pertama, ya, ia menciptakan sesuatu yang ada sebelumnya tidak ada, itu mudah untuk menciptakan, untuk menghidupkan kembali sesuatu yang sudah ada. Alladzi ja'ala. Nah, perhatikan di sini yang kedua sekarang. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian api dari apa, Pak? Minasyajaril akhdar, yakni dari kayu yang masih hijau. Ya, ini kayu, Pak. Dari kayu itu bisa ada api dulu. Apa namanya? Kisahnya ada api itu kan orang gini-gini kan kayu, jadi ada api. Dari makhluk yang lain ke makhluk yang lainnya. Ya, dari kayu bisa menjadi api, dari batu bisa menjadi percikan api. Siapa yang bisa menciptakan hal tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Fa idza antum minhu tuqidun, maka dengan itulah engkau bisa menyalakan api. Nah, di sini Allah ingatkan kita, yakni Allah yang mampu untuk apa? Menjadikan makhluk yang satu menjadi makhluk yang lainnya dari kayu bisa menjadi api. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda. Bukankah zat yang mampu untuk menciptakan langit dan bumi, ya, makhluknya lebih agung daripada manusia, daripada tulang itu sendiri. Biqadirin ala an yahluqa mithlahum. Dia mampu, ya, zat yang mampu untuk menciptakan langit dan bumi, lebih mampu ya untuk menciptakan yang semisal dengannya, maksudnya dengan tulang yang sudah hancur tersebut. Ya, lebih mampu untuk menciptakan tersebut. Wa huwal khallaqul alim. Dialah yang maha menciptakan lagi maha mengetahui. Udah. Nah, sekarang dibantah lagi, Pak. Ya, kalau manusia itu menciptakan sesuatu itu butuh apa, Pak?
butuh alat, butuh pembantu, ya butuh tukang, ya butuh perencanaan, butuh biaya. Nah, ini dibantah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sekarang, beda halnya kalau Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya Allah Subhanahu wa taala jika ingin mengadakan sesuatu, cukuplah dia mengatakan kun maka jadilah. Enggak perlu pembantu, Pak. Ya enggak perlu perencanaan. Ya enggak perlu biaya. Cukup mengatakan kun fayakun. Nah, itu Allah, enggak usah kamu pakai akalmu. Ya. Nah, itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang di tangannya lah kerajaan, kekuasaan segala sesuatu, dan nanti seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu dalil bahwasanya ada para pendusta hari kebangkitan. Kemudian juga ya dijelaskan oleh muallif di sini, di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu membagi wa yumkinuna an nusannifal mukadzibina bil ba'si wan nusur ila thalatsa asnaf. Ya, mungkin kita membagi ya orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan itu dengan tiga kelompok. Ya, pertama al-awwal al-mulahidah alladzina ankaru wujudal khaliq. Ya, pertama yang mendustakan hari kebangkitan adalah al-mulahidah, yaitu ateis. Orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Wa haula katsir minal falasifatid dahriyah at-tabaiyah. Ya, itulah orang-orang yang al-falasifah ad-dahriyah, tabaiyah, wa minhum as-suyu'iyuna fi asrina. Ya, di antara mereka adalah orang-orang komunis. Ya, pada zaman kita saat ini wa haula yunkiruna sudural khalqi an khaliq. Ya, mereka tidak percaya ya manusia. Nah, itu yang pertama ya. Jadi ateis ini ada macam-macam juga, Pak. Ya, ada yang pertama mengingkari adanya Tuhan. Ya, dia nggak percaya bahwasanya Allah yang menciptakan manusia. Nah, kalau orang seperti ini percuma, Pak, kita debat mereka terkait hari kebangkitan. Percuma. Ya, nggak usah debat mereka tentang hari kebangkitan, tapi debat mereka terkait tentang apa? Tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tentang keberadaan Tuhan. Baru nanti kita sebutkan hari kebangkitan. Kalau dia sudah mengetahui adanya Allah, orang dia nggak percaya adanya Allah, nggak mungkin percaya adanya hari kebangkitan. Ya, percuma. Ya, mendebat orang ini terkait hari kebangkitan, tapi debat dia atau ajak dia diskusi terkait keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada orang yang ketika ada orang yang tidak percaya adanya Allah, tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya menciptakan manusia. Nah, ada ateis ini ketika ditanya, terus manusia ini terjadi seperti apa? Ketika kita tanya misalnya kepada mereka, nah mereka ada yang mengatakan mazhab mereka namanya mazhabnya ad-dauriyah. Ya, maksudnya penciptaan manusia ini hanya suatu siklus saja. Ya, rutinitas yang akan terjadi. Ya, begitulah. Ya, manusia ini ada apa? Gimana? Ya, tiba-tiba ada. Loh, masa bisa tiba-tiba ada? Ya, enggak tiba-tiba ada sih. Ya, pokoknya ketika bumi ini ada, ya, tiba-tiba ada bumi itu tersebut, nanti dari bahan-bahan bumi itu nanti tercipta manusia. Contohnya enggak tahulah, mungkin mereka katakan dari kayu, nanti kayu itu tumbuh jadi monyet, ya monyet itu nanti berevolusi, ya, jadi manusia, ya terusnya. Ya, sampai nanti musnahlah manusia, musnahlah bumi ini sampai 35.000 lah tahun lamanya, nanti tercipta bumi yang itu namanya dia bermazhab ad-dauriyah namanya. Ya, penciptaan ini jalan seperti tiba-tiba saja, ya sudfatan, ya tiba-tiba saja. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita mau menggunakan akal kan nggak masuk akal. Kalau kita misalnya berkisah tentang kehidupan manusia, itu nanti ada awal, ada akhirnya, Pak. Ya kan asik ceritanya, lebih masuk akal. Tapi kalau mereka berkisah tentang kehidupan, itu nggak akan ada habisnya. Ya muter-muter terus itu tuh, kan nggak asik. Ya nggak sesuai dengan akal. Ya begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menyesatkan manusia. Yaitu yang pertama. Nah, yang kedua di sini dikatakan
Ya, kelompok yang kedua yang mendustakan hari kebangkitan, alladzina ya'tarifuna biwujudil khaliq. Ya, dia mengakui adanya Tuhan, adanya zat yang menciptakan manusia, walakinnahum yukadzibuna bil ba'tsi wan nusyur. Ya, akan tapi mereka mendustakan adanya hari kebangkitan dan manusia akan dihidupkan kembali setelah dia mati. Nah, ini yang kedua, kelompok yang kedua. Siapa mereka? Wa min haula, di antara mereka adalah al-arabul ladzina qala Allahu fihim, yaitu orang-orang Arab musyrik yang Allah berfirman terkait mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Seandainya engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka berkata Allah. Percaya Pak Allah. Percaya dia kalau menciptakan langit dan bumi itu Allah. Wa humul qailuna fima hakahullahu anhum, akan tapi sayangnya ya mereka itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata a idza kunna turaban wa abauna inna lamukhrajun. Apakah kami ketika kami sudah menjadi tanah dan nenek-nenek moyang kami juga menjadi tanah, apakah kami akan dikeluarkan kembali? Laqad u'idna hadza nahnu wa abauna. Sungguhnya ini itu sudah dijelaskan orang-orang dulu. Ya, nenek moyang kami sudah diingatkan tentang hari kebangkitan, kami juga sudah diingatkan ya tentang hari kebangkitan ini. Katanya min qablu, dari dulu, in hadza illa asatirul awwalin. Sungguhnya ini merupakan dongeng orang-orang dahulu. Mereka mengatakan demikian. Ya, inilah namanya kaum ad-dahriyah namanya. Ya, disebutkan ad-dahriyah, in hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimunsyarin. Sungguhnya kehidupan ini hanya kehidupan saat ini saja. Kami tidak akan dibangkitkan. Wa ma yuhlikuna illa dahr, tidak ada yang bisa membinasakan kami kecuali masa. Nah, mereka mengakui adanya Tuhan, tapi mereka mengimani, meyakini bahwasanya Allah tidak mampu ya membangkitkan mereka, kan seperti itu. Enggak mampu. Iya, kami diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman Allah tidak mampu untuk membangkitkan manusia. Nah, wa haula humul ladzina daraballahu lahumul amsal. Ya, kepada orang-orang inilah Allah memberikan permisalan yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, sudah kita bawakan ya. Misalnya ketika seseorang itu melihat pohon itu bisa tumbuh ya, disebabkan karena ada air hujan, itu merupakan dalil bahwasanya akan ada kehidupan. Manusia itu gampang untuk dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi arsala ar-riyaha fatusiru sahaban fasuknahu ila baladin mayyit fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalikan nusyur, katanya Allah. Ya, dialah Allah yang telah meniupkan angin. Ya, dari angin tersebut akan membawa awan. Kemana akan dibawa? Awan itu dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui angin tersebut ke negeri yang tandus, tanahnya. Ya, turun hujan, fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha. Maka Allah hidupkan tanah yang tandus itu dengan berbagai macam pepohonan dengan air hujan tersebut. Kadzalikan nusur, demikianlah kalian nanti akan dibangkitkan. Nah, permisalan ini ya bukan ditujukan sebenarnya untuk kita karena kita sudah beriman. Ya, cuman kan kalau kita baca seperti ini lebih meyakinkan kita saja. Nah, tapi permisalan ini sejatinya Allah tujukan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah tidak mampu untuk membangkitkan manusia yang sudah mati. Lihat pohon. Ya, dulunya ada, mati, ada lagi karena air hujan. Ya, mudah. Yang bagi Allah untuk menumbuhkan pepohonan pun demikian mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan kalian nanti setelah mati dan hancur dalam kubur-kubur kalian. Yaitu kelompok yang kedua. Nah, kelompok yang ketiga yang mendustakan hari kebangkitan, alladzina yu'minuna bil ma'ad ala ghairi sifatil lati ja'at biha syara'i'us samawiyah. Yaitu orang-orang yang perhatikan Pak, orang-orang yang meyakini, mengimani adanya hari kebangkitan. Perhatikan.
Dia mengimani ada hari kebangkitan, akan tapi ala ghairi sifatil lati ja'at biha syara'i', tapi tidak sebagaimana yang digambarkan syariat-syariat yang berasal dari langit. Jadi mereka mengakui adanya hari kebangkitan, cuman tidak semisal yang dikabarkan dalam Al-Qur'an. Nah, mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan ada dua nih kelompok ini. Yang pertama, kelompok yang meyakini bahwasanya hanya jasad saja yang akan dibangkitkan tanpa ada ruh. Ya, hanya jasad saja yang dibangkitkan tanpa adanya ruh. Jadi hanya gambar saja, Pak. Ya, jadi jasad itu yang disiksa nggak merasakan apa-apa orang itu, hanya jasad saja yang disiksa. Nah, ini orang mengingkari hari kebangkitan. Yang kedua, kebalikan. Ya, yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya ruh saja tanpa adanya jasad. Jadi nanti kehidupan akhirat hanya kehidupan ruh saja tanpa ada kehidupan jasad. Ini ada orang-orang seperti ini. Ya, seperti siapa? Makanya Al-Imam Ghazali itu mengkafirkan Ibnu Sina. Ya, mengkafirkan Ibnu Sina karena apa? Karena Ibnu Sina itu meyakini bahwasanya jasad itu nggak bisa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur mereka dengan logika akal yang begitu banyaknya dijelaskan. Dalam kitabnya Adwa, saya lupa nama kitabnya, tapi yang jelas dibantah oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Tahafut Ibn Sina. Ya, dikafirkan karena itu. Ya, dia mengatakan dengan logika mereka bahwasanya nggak mungkin Allah itu bisa membangkitkan jasad dari kubur-kubur mereka. Salah satunya dengan logika akal. Yang saya ingat, yang saya baca itu logika akalnya itu pertama, manusia ini ketika misalnya dia dimakan hewan buas, ya dimakan hewan buas, ya kemudian hewan itu nanti dimakan juga, ya sama binatang lainnya atau sama manusia misalnya, kemudian manusia yang makan hewan tersebut kan ada di dalam tubuhnya partikel hewan, ada partikel manusia itu sendiri. Ya, ketika mereka mati, mereka menjadi tanah, ya nanti tanah dari situlah tumbuh pepohonan yang mana tumbuh buah-buahan dimakan oleh manusia lagi buah-buahan tersebut atau pohon-pohon tersebut dimakan oleh manusia. Nah, manusia ini memiliki dalam tubuhnya itu banyak partikel-partikel makhluk yang lainnya. Ya, seandainya nanti Allah bangkitkan mereka, maka nggak cukup ya bahannya katanya. Ya, karena apa? Karena sudah dimakan oleh berbagai macam makhluk. Ya nggak cukup, nggak mungkin dibangkitkan itu jasad itu yang saya pernah baca. Ya hanya sekilas saja saya baca mereka menggunakan akal tersebut, mengatakan Allah tidak mungkin bisa membangkitkan jasad yang sudah mati. Jadi bukan jasad yang dibangkitkan, hanya ruh saja. Ya, hanya ruh saja. Jadi kehidupan di akhirat nanti hanya kehidupan ruh tanpa jasad. Nah, orang-orang seperti inilah yang dikatakan dari kelompok yang ketiga, dia sejatinya mendustakan hari kebangkitan karena meyakini bukan jasad dan ruh yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam bis-shawab. Ini yang bisa sampaikan pada pengajian kali ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Insyaallah, tapi bulan depan udah puasa, Pak ya. Ya mungkin kita libur ya untuk pekan pengajian bulan depan. Ya insyaallah mungkin sudah masuk bulan Ramadan. Ya tanggal 3 itu kalau nggak salah sudah masuk bulan Ramadan. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali yakni setelahnya terkait dengan pembahasan berikutnya dalam kitab Al-Qiyamatu Al-Kubra. Yang lebih kurangnya kami mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup pengajian kita? Ya. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Kalau untuk mempelajari, berarti kan Pak, kalau mempelajari nanti tapi tujuan kita setelah kita oke lah, kita paham nih logikanya, tapi kita tidak mengimani. Nah, ketika kita tidak mengimani, nah apabila logika tersebut bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, maka kita tidak boleh tinggal diam.
Ya, harus kita bantah logika tersebut. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Ya, mereka memahami, membaca. Ya, kitabnya misalnya Imam Al-Ghazali bukannya tidak mempelajari ya perkataannya Ibnu Sina. Akan tapi ketika mereka mempelajari, kemudian mereka mendapati bahwasanya apa yang mereka fahami dari logika mereka itu bertentangan ya dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ya dengan hadis-hadis Nabi SAW, mereka tinggal diam? Enggak. Mereka enggak tinggal diam, tapi mereka bantah ya perkataan tersebut. Ingat, perkataannya yang dibantah, pemahamannya yang dibantah. Ya, dijelaskan kepada manusia. Ya, karena apa? Karena teori evolusi kalau tidak dibantah, kalau tidak dijelaskan, ya maka akan menyelisihi ya keyakinan kita, nenek moyang kita, Nabi Adam alaihi salam, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam, keyakinan kita bagaimana, Pak? Nabi Adam itu ada di muka bumi bagaimana? Dia diturunkan dari surga. Diturunkan dalam bentuk yang sama sebagaimana Allah ciptakan ketika di surga. Yaitu asal muasal kita. Nah, ketika keyakinan itu menyelisihi keyakinan yang ada dalam Al-Qur'an, nah itulah yang harus dibantah. Jadi enggak masalah. Ya, kita mempelajarinya, ya tapi tidak kita yakini. Nah, ketika kita tidak yakini, kita harus pelajari lagi, Pak. Apakah keyakinan ini menyelisihi keyakinan yang ada dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, kalau dia menyelisih, maka harus kita jelaskan, harus kita bantah pemahaman tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Cukup. Baik, kita cukupkan dengan kita mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.